Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, Bangkulon Channel. Sahabat Bangkulon semua, pada kesempatan kali ini, Bangkulon akan menyajikan sekilas pertempuran terhebat dan terbesar di Madura, sehingga menyebabkan Madura banjir darah, air mata, dan darah para pahlawan bangsa yang sebenarnya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan share video ini ke sosial media sahabat semua. Sahabat Bangkulon, Jawa Timur adalah suatu wilayah yang sangat sulit ditaklukkan oleh pasukan penjajah. Berkali-kali Mataram mencoba menaklukkan Surabaya dan Giri Kedaton, namun selalu menemui kegagalan. Baik itu yang dilakukan melalui jalur darat, melewati Nganjuk maupun jalur laut. Selidik punya selidik, akhirnya terciumlah oleh Sultan Agung bahwa segala pasokan kekuatan di Jawa Timur, terutama di bagian Surabaya dan Gresik, itu berasal dari Madura. Maka diputuskanlah oleh Sultan Agung bahwa untuk memotong dan memutus mata rantai kekuatan Surabaya dan Gresik, haruslah menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berada di Pulau Garam tersebut. Sahabat Bangkulon semua, selanjutnya dipersiapkanlah ekspedisi penaklukan Madura oleh Sultan Agung. Perlu sahabat Bangkulon ketahui bahwa ekspedisi penaklukan Madura oleh Mataram itu berlangsung 2 kali. Pada tahun 1623, Raja Mataram beserta perangkatnya mulai mengadakan ekspedisi penyerangan pertamanya ke Kerajaan Madura. Melalui laut dipimpin oleh Adipati Honggodipo dari Jepara, sedangkan penyerangan melalui darat dipimpin oleh Pangeran Selarong. Adapun yang menjadi panglima perang pada saat itu adalah Pangeran Sujonopuro, dan para senopati yang lain adalah Temunggung Alap-Alap dan Pangeran Ketawang. Sementara itu, yang berkuasa di kerajaan-kerajaan Madura pada saat itu adalah yang bertahta di Keraton Pelakaran adalah Pangeran Mas, yang bertahta di Keraton Blega adalah Pangeran Blega, yang memimpin Keraton Madegen adalah Pangeran Mertosari, yang berkuasa di Keraton Mandilaras adalah Pangeran Purboyo, yang berkuasa di Keraton Sumenep adalah Pangeran Cokronegoro I. Ketenangan rakyat Madura terusik oleh serangan Raja Mataram ini. Tak disangka-sangka, tiba-tiba datanglah pasukan Mataram mendarat di pelabuhan Arosbaya dan Labeng. Karena tidak ada berita sebelumnya, pasukan Mataram berhasil memukul mundur pasukan Arosbaya pada awalnya. Mendengar Arosbaya berada dalam ancaman, datanglah pasukan Blega membantu pasukan Arosbaya menyerang dari arah selatan. Pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan Arosbaya bersama dengan pasukan Pangeran Blega melawan dengan taktik perang yang jitu. Pasukan Mataram tercerai-berai dan pasukan Madura berhasil menewaskan 16 pembesar Mataram, termasuk panglima perangnya. Pangeran Sujonopuro tewas dalam pertempuran sengit tersebut. Pasukan Mataram pun lari terbirit-birit naik ke atas kapal mereka masing-masing. Dan kapal pun terkatung-katung di laut, kembali ke Mataram dengan membawa mayat-mayat yang tewas di medan laga. Sahabat Bangkulon semua, melihat pasukannya tercerai-berai dan pulang membawa kekalahan, betapa murkanya Sultan Agung. Seleranya padam, gemertak giginya menunjukkan luapan amarah yang amat memuncak. Beliau bertekad menebus kekalahan itu. Tidak berapa lama kemudian, Sultan Agung menugaskan Ki Jurukiting, gurunya sendiri, memimpin bala tentara guna menyerang kembali kerajaan Pelakaran dan seluruh Madura. Ki Jurukiting adalah ulama besar Mataram yang memiliki karisma dan ilmunya tinggi serta pandangannya luas. Walaupun usianya telah lanjut, tapi semangatnya sangat tinggi. Pada awal tahun 1624,
pasukan besar Mataram diberangkatkan menuju Madura melalui laut. Ekspedisi penaklukan Madura untuk yang kedua kalinya dimulai. Siasat dan taktik perang pun disusun sedemikian rupa, dan pola penyerangan pun diubah. Jika sebelumnya menyatu menuju perairan Arosbaya dan dari perairan Labeng, dalam penyerangan kali ini, pasukan Mataram dipecah menuju beberapa pelabuhan di seluruh Madura, dan penyerangan dilakukan secara serentak pada hari dan detik yang telah ditentukan. Entah kenapa, rencana penyerangan kedua ini bocor. Sebelum tentara Mataram menginjakkan kaki di tanah Madura, Raja-Raja Madura telah menyiapkan pasukan tempurnya, juga guna menyambut pasukan perang Mataram tersebut. Adapun pasukan Madura terbagi sebagai berikut. Pasukan Pelakaran dipimpin oleh Pangeran Mas. Pasukan Belega dipimpin oleh Pangeran Belega. Pasukan Sampang dipimpin oleh Pangeran Mertosari. Pasukan Mandilaras dipimpin oleh Pangeran Purboyo dan Pangeran Cimat. Pasukan Sumenep dipimpin oleh Pangeran Cokronegoro I. Setelah tiba di Madura, pasukan Mataram menyebar dan mengadakan serangan serentak. Serangan tersebut membingungkan raja-raja Madura. Serangan itu muncul menuju sasaran Pelakaran, Belega, Madegan, Mandilaras, dan Sumenep. Semula, raja-raja Madura memperhitungkan akan menghadapi bersama apabila menyerang salah satu medan tempur. Ternyata mereka mendapatkan serangan masing-masing, sehingga perang terjadi di wilayah masing-masing dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya, banyak sekali korban berjatuhan di kedua belah pihak, baik dari pasukan Mataram sendiri maupun dari pasukan raja-raja Madura. Mengingat kekuatan yang tidak seimbang, pertahanan raja-raja Madura pun dapat dipatahkan oleh pasukan Mataram. Pangeran Mas pun akhirnya dihukum mati oleh Sultan Agung. Perlawanan Pangeran Belega pun mengalami nasib tragis. Pasukan Mataram membabi buta mematahkan pasukan Belega yang mempunyai kekuatan kurang sepadan. Pangeran Belega pun tertangkap dan tanpa diberi ampun langsung dibunuh di jurang Jero. Demikian juga pertempuran hebat pun terjadi di Sampang. Pangeran Mertosari dengan segera menghunus pedang, mencincang setiap yang menyerang Sampang demi menyelamatkan Madura dan wilayah kekuasaannya dari cengkraman kekejaman pasukan penjajah Mataram. Keperkasaan dan jiwa kepahlawanan beliau luar biasa. Namun apa hendak dikata, Pangeran Mertosari beserta pasukannya mengalami nasib yang sama seperti Pelakaran dan Belega. Kemahiran taktik perang dan fasilitas serta sarana perang yang dibawa pasukan musuh, baik kualitas maupun kuantitasnya, mustahil untuk mengatasi pertempuran. Karenanya mengalami kekalahan. Pangeran Mertosari gugur dan darahnya beserta darah pasukannya tumpah di medan laga, gugur di gelanggang pertempuran sebagai kesatria pahlawan Madura. Demi wilayah dan rakyatnya, beliau disarekan di kampung Takobuh, Karangdalem, Sampang. Sementara itu, keberingasan pasukan Mataram tidak jauh berbeda dalam menghadapi pasukan Mandilaras. Pangeran Purboyo sebagai panglima perang didampingi oleh adiknya Pangeran Cimat, juga ramanda beliau Gusti Panembahan Ronggo Sukowati yang sudah berusia lanjut namun masih memiliki semangat juang yang tinggi yang sangat dikagumi oleh kawan maupun lawan demi mempertahankan tanah dan wilayah yang menjadi haknya yang sah. Sungguh keberanian yang sangat hebat dan tak gentar menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan terlatih. Sungguh luhur itikat dan tekad beliau demi kemerdekaan Mandilaras untuk mempertahankan diri dari cengkraman musuh. Pertempuran di Pemakasan ini terkenal dengan Perang Puputan. Mendengar Pelakaran, Belega,
dan Madegan telah jatuh dan kalah, maka dengan tegas Pangeran Purboyo memerintahkan kepada seluruh pembesar keraton dan rakyatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk ikut serta berperang di medan laga, bertempur mati-matian, pantang menyerah hingga titik darah penghabisan. Pakaian pun diganti dengan pakaian putih-putih sebagai salah satu pertanda bahwa sudah siap dengan kain kafan masing-masing. Seruan itu mendapatkan tanggapan positif dari segenap kalangan. Dengan semangat percaya diri, barisan laki-laki di garis terdepan dan kaum perempuan di garis belakang, satu dengan yang lain sepakat bahwa jika ada yang mencoba melarikan diri dan terluka terdapat di belakang mereka, maka barisan belakang harus membabat hingga tewas. Ultimatum itu dijunjung dan dilaksanakan dengan disiplin tinggi, sehingga pertarungan pasukan Mataram melawan pasukan Mandilaras benar-benar dahsyat. Betapapun besar keberanian dan tinggi rasa percaya diri mereka, kekuatan musuh jauh lebih unggul. Akhirnya menderita kekalahan, tapi tidak begitu kecewa. Syahid dalam mempertahankan hak dan wilayahnya dari tangan-tangan yang tidak berhak, tidak mati konyol. Mereka gugur dengan kesatria sebagai kusuma bangsa, sebagai pahlawan yang sebenarnya, pembela hak nusa dan bangsanya, wilayah kerajaan Mandilaras. Demikian pula Pangeran Cokronegoro I yang memimpin pasukan Sumenep mengalami kekalahan. Pasukan Sumenep kalang kabut menghadapinya. Pangeran Cokronegoro I menyelamatkan diri dari keberingasan pasukan Mataram. Beliau berencana mengungsi ke Demak dengan maksud meminta perlindungan kepada Demak. Mengiringi perjalanan menuju Demak antara lain Raden Bugen, Pangeran Lors II, menantu Pangeran Cokronegoro I, beserta para punggawanya. Tapi sungguh malang nasib mereka. Setibanya di Sampang, dihadang oleh pasukan Mataram, dan tanpa ampun sebagian besar dibunuh dan sebagian lagi lari bersembunyi. Pangeran Cokronegoro I akhirnya tewas dan dimakamkan di Desa Pelakaran, Kecamatan Torjun. Sedangkan Pangeran Lor II atau Raden Rajasa dimakamkan di Banyuanyar, Sampang. Sedangkan Raden Bugen dapat diungsikan ke Cirebon sesuai dengan wasiat Pangeran Cokronegoro I dan diterima dengan baik oleh Sultan Cirebon saat itu. Darah para raja, para panglima, para kesatria, beribu-ribu rakyat, dan para ulama Panoto Gomo pada saat itu tumpah ruah membasahi tanah Madura tercinta dari ujung barat hingga ujung timur pulau ini demi membela wilayahnya dari cengkraman raja pasukan asing, raja yang menggunakan pendekatan perang dalam mempersatukan. Mayat-mayat bergelimpangan di medan tempur menghadapi ambisi kekuasaan absolut, ingin bertengger di atas singgasana kebesarannya, sementara orang lain bertekuk lutut di bawah duli keangkuhannya. Akibat tindakan membabi butanya, tiada lagi sifat kemanusiaan pada saat itu, terutama bagi kerajaan Mandilaras. Akhirnya, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami seluruh rakyat Madura mengucapkan selamat jalan para pahlawan besar yang telah gugur menghadapi kekejaman pasukan Mataram dalam tragedi Madura bersimbah darah. Sungguh mengerikan. Andai engkau tak menaklukkan kami, maka Belanda takkan pernah bisa bertengger di bumi Madura, di Pulau Garam ini. Sahabat Bangkulan semua, demikianlah sekilas banjirnya darah para pahlawan bangsa di Pulau Madura. Pahlawan dalam arti yang sebenarnya, pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsanya kala itu. Semoga menginspirasi. Jangan lupa
Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ke sosial media sahabat Bangkulon semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.